dengan anggota kelompok 1. Amelia Ardani, 2. Anandito Juang Prasetyo, 3. Philadelphia Zai, 4. Hasna Adilah, 5. Rafita Tia Handayani. 1. Pendidikan pada zaman purba atau kuno, 2. Pendidikan pada abad pertengahan, 3. Garis besar pendidikan pada abad ke-17 sampai pada abad ke-20, yaitu di belahan dunia barat atau Eropa. Yang keempat, tokoh-tokoh pendidikan penting. Pendidikan pada zaman purba atau kuno terbagi atas Mesir, India, Cina, Yunani, dan Romawi. Nah, untuk yang pertama, kita membahas tentang pendidikan pada zaman purba atau kuno. Pendidikan adalah usaha manusia untuk kepentingan manusia. Jadi, pada saat manusia itu masih ada, pendidikan pun juga masih ada. Pada kenyataannya dapat kita telaah bahwa praktek pendidikan dari zaman ke zaman mempunyai garis persamaan. Garis persamaan atau benang merah pendidikan itu adalah 1. Pendidikan adalah bagian dari kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan. 2. Pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat universal. 3. Praktek pendidikan memiliki segi-segi yang umum sekaligus memiliki keunikan masing-masing dan berkaitan dengan pandangan hidup masing-masing bangsa. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang pendidikan di Mesir. Mesir purba telah mengenal peradaban dan kebudayaan yang tinggi. Ini terbukti dengan telah dikenalnya tulisan dengan huruf hieroglif atau tulisan suci, telah mengenal kalender dengan pembagian 12 per tahun, dan telah mengenal irigasi dan sebagainya. Tujuan pendidikan agar manusia berbuat susila sesuai dengan ajaran agama. Materi pelajaran yang diberikan ialah membaca, menulis, berhitung, berbahasa, dan ilmu mengukur tanah, serta astronomi. Meski telah memiliki pusat-pusat pendidikan yakni di kuil-kuil atau piramid yang di dalamnya terdapat perpustakaan dan asrama bagi para guru dan murid-muridnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pendidikan di India. Secara tegas, India membagi masyarakat dengan kasta atau tingkatan. Dalam kehidupan agama Hindu di India, terkenal ada 4 kasta, yaitu 1 kasta Brahmana, 2 kasta Ksatria, 3 kasta Waisya, 4 kasta Sudra. Hidup di India bukan ditentukan oleh kepercayaan kepada dewa, tetapi ditentukan oleh tingkatan atau kasta itu tadi. Tujuan akhir hidup mereka adalah mencapai nirwana. Ciri-ciri pendidikan di India adalah 1. Pengajaran agama dinomorsatukan, 2. Pendidikan diselenggarakan oleh kasta Brahmana, 3. Tujuan pendidikannya yaitu mencapai kebahagiaan abadi atau nirwana. Penyelenggaraan pendidikan berlangsung di rumah keluarga atau sekolah. Materi pelajaran yang diajarkan yaitu astronomi, matematika, pendidikan tentang obat-obatan, hukum, kesastraan, dan sejarah. Cina memiliki keunikan dalam hal kebudayaan dan pendidikan. Artinya, dibandingkan dengan negara-negara timur lainnya, Cina memiliki sejarah tersendiri. Kebudayaan Cina adalah asli Cina, tidak berbaur atau tercampur dengan kebudayaan dari luar. Ciri-ciri pendidikan di Cina, yang pertama, persoalan pendidikan tidak ada kaitannya dengan agama. Yang kedua, pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan negara. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan adalah mendidik orang berhati mulia dan menghormati sesama. Tokoh-tokoh pendidik dan filsuf terkenal pada saat itu ialah Lao Tzu dengan ajaran Tao yang artinya jalan Tuhan, yang menjadi Taoisme sangat berpengaruh terhadap hidup dan peri kehidupan Cina. Tidak kalah juga pengaruhnya Konfuse atau Konfusius dengan ajaran Li yang artinya etiket atau kewajiban. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan di dalam keluarga dan sekolah. Pelajaran pokoknya adalah menulis dan mempelajari lambang-lambang kata-kata yang jumlahnya mencapai 50.000. Di Cina juga dikenal adanya pendidikan pegawai.
Yunani kuno terbagi menjadi Sparta dan Athena. Orang-orang Sparta mementingkan pembentukan jiwa patriotik yang kuat dan gagah berani. Tujuan pendidikan Sparta adalah membentuk warga negara yang siap membela negara atau membentuk tentara yang gagah berani. Ciri-ciri pendidikan Sparta yang pertama, pendidikan diperuntukkan hanya bagi warga negara yang merdeka atau bukan budak. Yang kedua, anak-anak cacat atau lemah dimusnahkan. Yang ketiga, lebih mengutamakan pendidikan jasmani. Yang keempat, anak-anak yang telah mencapai umur 7 tahun diasramakan. Sedangkan di Athena, lebih mementingkan kesehatan jasmani dan rohani serta hidup harmonis. Ciri-ciri pendidikan di Athena yang pertama, pendidikan diselenggarakan oleh keluarga dan sekolah. Yang kedua, sekolah diperuntukkan bagi siapa saja atau bebas. Materi atau bahan pelajaran utama bangsa Athena adalah gimnastik dan musik. Yang pertama bagi pendidikan jasmani dan yang lain bagi pendidikan rohani. Romawi. Pada mulanya, tujuan pendidikan Romawi adalah terbentuknya manusia-manusia yang siap berkorban membela tanah air. Inti pelajaran adalah mempersiapkan warga negara menjadi tentara. Penyelenggara pendidikan adalah di rumah-rumah keluarga bangsawan. Materi pelajarannya meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Pada perkembangan selanjutnya, Romawi terbawa oleh arus aliran Epikurisme dan aliran Stoa. Aliran Epikurisme berpendapat bahwa kebahagiaan akan terwujud manakala manusia menyatu dengan alam. Sedangkan aliran Stoa berpendapat bahwa tujuan hidup adalah mencapai kebajikan. Kebajikan itu akan terwujud apabila manusia dapat menyesuaikan diri dengan alamnya. Karena manusia adalah bagian dari alam, sedangkan alam itu sendiri dikuasai oleh budi ilahi. Dengan munculnya dua paham tersebut, cita-cita atau tujuan Romawi berubah. Dari membentuk manusia sehat dan kuat untuk membela tanah air atau kebajikan kepahlawanan, menjadi membentuk manusia yang bijaksana dan berakal budi atau kebajikan kemanusiaan. Pendidikan pada abad pertengahan. Pendidikan pada abad pertengahan. Ciri-ciri utama dari pendidikan pada abad pertengahan adalah: yang pertama, seluruh pusat pendidikan bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang telah ditetapkan oleh Gereja Roma Katolik. Yang kedua, gereja berusaha untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Yang ketiga, mendirikan sekolah-sekolah. Masa kelahiran. Masa kelahiran ditandai dengan adanya usaha untuk mengkaji, menafsirkan, merencanakan, dan apabila perlu, mengecam berlakunya kebudayaan klasik atau kuno. Ciri-ciri utamanya adalah: yang pertama, terbebasnya manusia dari ikatan abad tengah. Yang kedua, mencari alternatif pedoman yang dapat membebaskan individu dari ikatan-ikatan tadi. Pada masa kelahiran muncul aliran. Yang pertama, aliran humanisme. Aliran ini berciri optimistis, tak percaya pada kekuatan di luar manusia, termasuk dewa atau Tuhan. Yang kedua, aliran reformasi. Aliran ini berciri menentang gereja Katolik, ingin kembali ke ajaran Nasrani dengan Injil sebagai panutannya. Yang ketiga, aliran kontra-reformasi. Aliran ini ingin memperbaiki keadaan atau setelah adanya reformasi dan menjalankan disiplin tinggi terhadap peraturan gereja. Keadaan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan humanisme adalah untuk membentuk manusia yang berani, bebas, dan gembira. Yang kedua, tujuan pendidikan reformasi adalah untuk membentuk manusia yang bebas dari segala macam ikatan. Yang ketiga, tujuan pendidikan kontra-reformasi adalah untuk mempertinggi disiplin menjalankan agama Katolik. Garis besar pendidikan pada abad ke-17 sampai abad ke-20 di belahan dunia barat atau Eropa. Permulaan abad ke-17 atau masa-masa akhir abad ke-16 muncul aliran baru dalam dunia pendidikan. Aliran baru itu disebut realisme. Ciri-ciri utama aliran ini yaitu:
Yang pertama, tidak sejalan dengan pemikiran humanisme dan aliran yang mendahuluinya. Aliran yang lalu atau kuno bersifat verbalistik dan berorientasi kepada alam nyata. Yang kedua, realisme. Realisme diambil dari kata real yang artinya nyata atau konkret. Tertarik pada dunia nyata, kepada alam dan benda-benda. Realisme berpendapat bahwa lewat pendidikan, orang harus memperoleh pengetahuan dan pengertian yang mendalam. Hal ini dapat dicapai dengan menjelajahi permasalahan lewat dunia nyata. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, cara berpikir deduktif harus ditinggalkan dan diganti cara berpikir induktif dan mengutamakan pengamatan serta pengalaman. Tokoh-tokoh pendidikan penting di dunia abad 17-20. Tokoh-tokoh pendidikan penting dan berjasa dalam bidang pendidikan abad ke-17 antara lain 1. Francis Bacon, 2. Johann Amos Comenius, 3. Jean-Baptiste Lassalle. 1. Francis Bacon. Ia berkeyakinan bahwa pendidikan masa lalu atau klasik tidak bermanfaat bagi umat manusia lagi. Artinya, apabila manusia ingin sampai pada kebenaran, harus meninggalkan cara berpikir deduktif dan beralih ke cara berpikir yang induktif. Dengan cara berpikir yang analitik, orang akan dapat membuka rahasia alam, dan dengan terbukanya alam itu, kita sebagai bagian dari alam dapat menentukan sikap dan mengatur strategi hidup. Artinya, dengan terbukanya alam kita, manusia dapat menyesuaikan atau memanfaatkan alam dari hidup dan kehidupan manusia. 2. John Amos Comenius. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus diorientasikan ke dunia sana atau baka, ke akhirat. Ia menekankan pendidikan budi pekerti dan kearifan. Asas hukum didaktik yang ia kemukakan adalah 1. Hukum kepastian, 2. Hukum urutan, 3. Hukum kelancaran dan kesempatan belajar. 3. Jean-Baptiste Lassalle. Ia sependapat dengan Comenius. Pendidikan harus tertuju kepada hal-hal yang bersifat kebakaan atau keakhiratan. Di dalam menyiasati pendidikan, ia menggunakan alat pendidikan yang terkenal, yakni hukuman dan ganjaran. Tokoh-tokoh yang menonjol pada abad ke-18 adalah 1. J.J. Rousseau, 2. John Locke. 1. J.J. Rousseau berpendapat bahwa pada dasarnya manusia baik menjadi jelek atau jahat karena pengaruh lingkungan. Artinya, dasar pendidikan menurut Rousseau adalah pembawaan dan tujuan pendidikan ialah membentuk manusia yang bebas dan merdeka. 2. John Locke. John Locke adalah seorang tabib yang ahli filsafat dan ahli ilmu jiwa. John Locke berpendapat bahwa jiwa itu waktu dilahirkan kosong dan pasif. Tujuan pendidikan menurutnya ialah membentuk seseorang kesatria atau gentleman yang saleh dan berguna bagi hidup bersama dalam masyarakat. Tokoh-tokoh pendidikan pada abad ke-19 yaitu 1. Pestalozzi, 2. Friedrich Froebel. 1. Pestalozzi. Pestalozzi sangat mementingkan pendidikan keluarga. Keluarga menurut Pestalozzi merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Artinya, inti pendidikan adalah pendidikan kesusilaan dan pendidikan keagamaan. Dasar pendidikan menurutnya adalah kodrat anak dan tujuan pendidikan mengembangkan segala daya kemampuan anak untuk mencapai kemanusiaan sejati. 2. Friedrich Froebel. Friedrich Froebel mengemukakan bahwa pendidikan yang benar adalah pendidikan yang memperhatikan persesuaian antara kebutuhan dengan alam anak-anak. Prinsip pendidikan Froebel adalah anak harus dibuat aktif, aktif bermain dan aktif bekerja serta aktif berlatih. Prinsip didaktiknya adalah pengajaran harus dimulai dari yang sederhana, yang gampang meningkat kepada hal-hal yang kompleks dan yang sulit. Pokok-pokok
pikiran pendidikan abad ke-20. Yang pertama, pendidikan atau pembelajaran yang pasif berubah ke pembelajaran yang aktif. Yang kedua, pendidikan lama menerapkan teacher-centered, sedangkan sekarang menerapkan student-centered learning. Yang ketiga, pendidikan harus diindividualisasikan. Yang keempat, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki integritas kepribadian tinggi dan bertanggung jawab. Yang kelima, pendidikan harus mampu mempersiapkan anak masuk ke dalam dunia kerja dan lingkungan masyarakat. Tokoh-tokoh penting yang berjasa di bidang pendidikan. Yang pertama ada Montessori. Asas pendidikan dari tokoh ini adalah kebebasan atau kemerdekaan. Montessori berpendapat bahwa dalam sistem pengajaran tidak ada namanya hukuman. Hukuman akan datang dari anak itu sendiri manakala anak itu mengalami kegagalan dan berbuat kesalahan. Prinsip-prinsip dasar metode pengajaran Montessori. Yang pertama ada prinsip kebebasan, yang kedua prinsip ilmiah, yang ketiga prinsip keaktifan sendiri. Montessori setuju dengan metode penyampaian materi pelajaran dengan metode peragaan. Latihan yang diterapkan Montessori meliputi latihan otot, latihan alat, dan latihan akal. Yang kedua ada Dr. Ovidio de Crowley. Ia menjadi terkenal karena semboyannya sekolah untuk kehidupan oleh kehidupan. Maknanya bahwa anak adalah manusia selalu tumbuh dan berkembang. Mereka harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan sosial. Jadi, sekolah harus berhubungan erat dengan kehidupan. Ovidio de Crowley menemukan dan kemudian menyusun teori globalisasi dan pusat minat. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia menjadi global atau mendunia. Tentang pusat minat, menurut Ovidio de Crowley, ada 5 pusat minat, yaitu makanan, pakaian, pertahanan diri, permainan, dan pekerjaan. Tokoh yang ketiga ada John Dewey. Ia penganut aliran filsafat pragmatisme. Seorang pragmatis berpendapat bahwa suatu pengetahuan itu benar apabila pengetahuan itu berguna dalam memecahkan masalah kehidupan, jadi mengandung nilai praktis. Pendidikan memiliki 2 aspek, yakni aspek psikologis dan aspek sosiologis. Aspek psikologis artinya tiap anak mempunyai daya atau potensi yang harus dikembangkan. Aspek sosiologis adalah bahwa perkembangan daya atau potensi itu diarahkan agar bermanfaat dalam kehidupan sosial. Dewey menentang sekolah dengar yang sama sekali tidak memperhatikan minat dan insting anak. Menurut John Dewey, ada 4 insting anak yang perlu diperhatikan, yaitu insting bermasyarakat, insting membentuk sesuatu, insting menyelidiki, dan insting kesenian. Sesuai dengan konsep sekolah kerjanya, Dewey berpendapat bahwa sekolah adalah tempat kerja yang seharusnya langsung praktek kerja nyata.